Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali di acara Aiman tadi malam sahabat, itu terjadi kekacauan yang luar biasa di mana Bang Pitra Ramadoni itu hampir saja diamuk oleh para pendukung Panci CS, dan tidak saja di dalam studio, tapi itu sampai keluar di parkiran. Yang miris saya itu karena ibu-ibu atau emak-emak yang selama ini selalu ikut-ikut di dalam setiap ada agenda Roy Panci, termasuk di dalam televisi di Aiman ini, itu luar biasa beringasnya. Betul-betul tidak mencerminkan bahwa mereka ini memiliki kultur Indonesia atau kultur orang-orang Nusantara sahabat. Seperti orang yang sudah kerasukan ideologi tertentu, memang luar biasa beringasnya sampai di parkiran. Nah, untuk lebih jelasnya, karena ini agak panjang videonya, coba kita simak secara bersama-sama, karena bahkan ada juga yang luput dari tayangan di Aiman sebenarnya pada saat ada di parkiran. Itu peristiwa yang menurut saya sangat tidak mendidik buat generasi kita. Ini dia videonya. Kemarin ibu ini paling gacor, tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu apa salahnya menangis? Apa salahnya menangis? Saya tidak mengganggu pemerintah, saya tidak korupsi, ya. Kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya betul, pasti. Mau berjuang, mau apa? Macam betul aja kau. Aiman. Saya tanya dulu di sini, yang tanya apa dihukum? Hukum apaan kayak begini? Dan saudara, Saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi ke depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa di depan. Udah. Oke, udah. Maksudnya tidak. Anda dorong saya. Anda dorong. Saya dari tadi diam loh. Ayo, masuk ke. Ayo. Kalau pakai potongan rame loh. Udah. Potongan rame. Udah. Ya Bang ada ya. Oke. Bang Aiman. Oh, bicaranya Ali sih. Sorry bang. Enggak. Ke arah gondang dia loh. Pak, ke arah gondang dia dulu. Jadi teman-teman, luar biasa ini ya, kita didatangi oleh ibu-ibu banyak banget ya, udah kayak kondangan aja. Tapi yang pasti ya kita tidak pernah gentar karena kita juga nggak mau ladenin ibu-ibu gitu loh. Yang kedua, mau jawab. ini saya jawab tapi dia merocos terus. Makanya saya bilang kau berarti Lu diam lu. kau nggak jawab itu. Bosan gue lihat lu. Kau yang diam. Ayo sini Le. Jadi ini kan keahlian lu. Saya masuknya dari hukum, kau masuknya dari digital forensik. Ya. Nah, oke. Saya ingin tanya terkait dengan yang ini, yang itu, dan watermark. Ini pernah nggak Lairismon konfirmasi langsung kepada UGM, benar nggak ini yang dikeluarkan oleh UGM atau tidak? Nah, oleh karena itu peneliti digital image processing bukan itu ya jawabannya ya. Pertanyaannya nggak cocok untuk. Bukan simpel saja. Dulu, saya kasih jawaban simpel loh. saja. Ya. Pertanyaannya pernah nggak Lairismon Iya, menanyakan benar nggak ini dari UGM atau tidak gitu? Karena kan di dalam 9 poin dari Opa Omilia itu, Iya. poin 7-nya itu Cukup. mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah ahli kepada Jokowi. Poin nomor 7. Yang ini.
Saya tidak, makanya Ya saya makanya bertanya kepada Anda lain. sendiri nggak tahu Anda yang kan diserahkan berbicara oleh UGM ini nggak? Saya tidak akan Ini nggak. memasuki keahlian saudara. Makanya dalam kenapa digital. suruh saya nanya ke Kamu jangan UGM? marah-marah dulu. Mana sih? Saya bilang Anda yakin ini dari UGM? Saya bertanya sih Pak, makanya saya bilang saya tidak akan memasuki keahlian saudara di bidang digital. Oke? Karena saya tidak memasuki keahlian saudara, saya bertanya. Boleh dong? Enggak, sebenarnya saya mau tanya dulu. Oke. Apa urgensinya? Apa pentingnya ini urgensinya? diserahkan ke UGM atau Oke, ditanyakan baik. ke UGM? Apa urgensinya ditanyakan kepada UGM untuk memastikan benar nggak penelitian mereka ini adalah produk yang dikeluarkan UGM asli atau palsu? Pertanyaan begini. Kalau UGM bilang itu benar, tapi penelitian mereka ini palsu, berarti dipertanyakan UGM, kan begitu? Enggak, kan pertanyaan gini. Ini kan belum tentu berasal dari UGM. Bisa Makanya saja saya dari yang lain. tanya, sudah pernah Artinya- nggak tanya ini kepada UGM? Apakah ini produk? dari Kenapa UGM nggak atau Anda tidak? suruh Kan saya? seperti itu. Ini. Tunggu dulu. Kenapa nggak Anda suruh saya ke Universitas Pramuka? Saya lanjutkan dulu berbicara Lae. Oke, Tadi silakan, Lae silakan. berbicara. Anda terus yang bicara, lebih- saya kapan jawabnya? Anda terus bicara dari tadi bicara oke. tentang digital. Saya tidak pernah mengkat saudara bicara. Saya ingin bertanya terkait pengetahuan oke. dan keilmuan saudara. Udah tanyanya. Oke. Pertanyaannya, Oke, silakan. ya, dia tidak pernah bertanya ini. Saya ingin kalau memang Rismon tidak pernah konfirmasi ini kepada UGM atau tidak, berarti penelitian mereka abu-abu, nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang tidak jelas? Karena tidak pernah dia konfirmasi ini apakah Dian Sandi ini merupakan produk UGM atau tidak, karena ada di sini tercantum nama UGM-nya. Artinya Bang Aiman, di dalam ketentuan pidana kita, ini kasus pemalsuan 263 ini adalah delik aduan. Kenapa saya bilang 263 ada delik aduan? Orang yang merasa dirugikan itulah yang berhak untuk melaporkan, bukan Rismon. Karena ini ada dicap ada UGM-nya. Yang melaporkan siapa? UGM-nya. Memang saya melaporkan. Bukan Rismonnya. Tunggu dulu dong bentar, Lae. Karena begini, karena ketika ini kemudian dipalsukan, maka UGM Ini harus jawab. dirugikan. UGM Ini tuh nanya yang jawab bukan sendiri, ya udah saya bukan. duduk. Makanya saya uji keahlian saudara ini. Dia nggak siap berdebat kau. Penelitian kau itu abu-abu lah ya. Kapan Kenapa saya bilang jawab? Abu? Karena kau tidak menanyakan itu kepada UGM. Benar nggak dari Dian Sandi ini asli daripada Kau tanya aja ke UGM. Kau yang nanya. Justru Kau yang nanya ke UGM. Saya Gitu mau loh. jelasin, Jadi gini, menurut Bung Pitra, saya harus tanyakan ke Iya. Bang Rismon juga. Kalau seandainya ini mungkin dianggap palsu, kenapa tidak ditanyakan ke UGM sehingga UGM merasa bahwa dihianati atau Ada mungkin yang menggunakan merek menggunakan UGM, Ya. merasa dilecehkan dan seterusnya. Satu, jawaban saya. Oke, Yang jawaban pertama, kau apa? poin pertama. Dan jangan dulu potong. Oke. Yang pertama, UGM sendiri tidak pernah mengkonfirmasi ini dari UGM. Karena kau nggak tanya. Hah? Kau tanya. Mereka nggak pernah jawab. Penelitian Kau tanyalah, kau tanya. Karena kau nggak pernah bertanya. Yang kedua. Gimana mau jawab. Oke. Ini saya jawab, tapi dia merocos terus. Makanya nih. saya bilang kau pernah Lu tanya. diam lu. Kau nggak jawab itu. Bosan gue lihat lu. Kau yang diam. Udah, Le. udah. Gitu Yang loh. kedua. Makanya tanya itu. Ya oke. Terus yang kedua, Ya, poin yang kedua, ya, sebagai peneliti digital image processing, Oke. nggak sampai ke situ. Yang kita lakukan, kita analisa, tidak ada lintasan stempel, selesai. Berarti yang kau dapatkan ini nggak jelas dong. Hah? Nggak jelas dong dari mana. Anda yakin itu dari UGM? Ya kan saya tanya berarti yang kau dapatkan ini Jadi memang luar biasa ya kalau kita lihat di tayangan ini bagaimana totalitas daripada Bang Pitra Romadoni. Jadi hampir seluruh lawan-lawan debatnya itu dia permalukan, termasuk Ibu Kurnia, kemudian Rismon Sianipar, Roy Panci, kemudian mantan Wakapolri Pak Ugroseno, itu juga dalam satu tayangan juga bagaimana dia dikuliti habis-habisan. Ya boleh jadi ini yang membuat mereka karena sudah kehilangan narasi, tidak tahu apa yang bisa disampaikan oleh Panci CS ini, ya akhirnya muncullah kekacauan-kekacauan seperti ini. Salah satu ciri orang goblok itu kan begitu, kalau berdebat otak maka otot yang harus dikedepankan. Betul-betul ya. Sampai kapan hal ini berjalan, Aiman? Kita berharap sebenarnya Aiman ini menghentikan acara-acara seperti ini. Apalagi dengan sengaja memobilisasi orang-orang bodoh, orang-orang yang sudah ditahu bahwa akan memicu kekacauan, didatangkan. Harusnya disterilkan. Harusnya yang hadir di situ adalah orang-orang yang memiliki otak. Minimal mahasiswa saja, tidak perlu para pendukung datang.
biar fair. Ini kalau sudah seperti ini kan berbahaya sekali nih, sangat tidak layak menjadi tontonan. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.